selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kembali lagi di video pembelajaran yang akan dibawakan oleh saya, Najwa Farhania Zahra dari program studi psikologi di Universitas Bunda Perjuangan Karawang. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting mengenai dunia kerja, yaitu mengenai lingkungan kerja. Topik ini sangat menarik karena lingkungan kerja itu bukan cuman soal ruangan atau gedung tempat kerja aja, tapi juga menyangkut suasana, terus hubungan antar manusia, serta kenyamanan psikologis pada karyawan. Jadi, yuk kita bahas satu persatu. Pertama-tama, apa sih sebenarnya lingkungan kerja itu? Menurut Munandar, lingkungan kerja ini mencakup dua hal besar. Yang pertama ada kondisi fisik serta kondisi sosial. Kondisi fisik ini termasuk seperti ruangan kerja, lokasi kerja, ruang alat kerja, sampai jenis pekerjaan itu sendiri. Sementara itu, Mardiana mendefinisikan lingkungan kerja ini sebagai situasi atau tempat kerja di mana seorang karyawan secara rutin melakukan aktivitas kerjanya. Ada juga pendapat dari Auliso ada juga pendapat dari Auliso dan Lao yang mendefinisikan bahwa lingkungan kerja yang kondusif akan memberikan rasa aman dan membuat karyawan bisa bekerja secara optimal. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak memiliki atau tidak memadai justru akan menurunkan kinerja seorang karyawan. Nah, jadi secara sederhana nih, lingkungan kerja adalah segala kondisi fisik, sosial maupun psikologis di sekitar karyawan akan mempengaruhi bagaimana cara mereka bekerja. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai aspek dari lingkungan kerja. Menurut Avandi, ada 3 aspek utama dalam lingkungan kerja. Yang pertama adalah pelayanan kerja. Hal-hal dasar yang harus disediakan oleh organisasi untuk karyawannya berupa pelayanan makan dan minum, pelayanan kesehatan, serta fasilitas kamar mandi. Yang kedua, kondisi kerja, di mana ini meliputi aspek dari pencahayaan ruangan yang memadai, lalu suhu ruang yang sesuai, lalu tingkat kebisingan yang terkontrol, lalu ada aspek warna ruangan, ada hingga ruang gerak yang aman bagi para karyawan. Yang ketiga, hubungan karyawan. Aspek ini sangat penting karena hubungan baik antar karyawan itu akan berdampak langsung kepada produktivitas pekerja itu sendiri. Lalu, bagaimana cara kita menilai atau mengukur apakah lingkungan kerja tersebut baik atau tidak? Nah, menurut Solihin, Hakim, serta Malik, ada 4 indikator utama dalam lingkungan kerja. Yang pertama, suasana kerja. Yang kedua, hubungan antar karyawan atau rekan kerja. Yang ketiga, hubungan antara bawahan dengan pimpinan. Yang keempat, itu tersedianya fasilitas kerja yang lengkap serta mutakhir. Sementara Fandi menambahkan ada 4 indikator lain yang bersifat secara fisik. Yang pertama itu ada di pencahayaan. Cahaya yang cukup untuk ruangan membuat karyawan bekerja lebih cepat dan minim untuk kesalahan. Yang kedua itu adalah warna. Warna ruangan yang tepat bisa mempengaruhi kondisi mental dan membuat karyawan bekerja dengan lebih tenang. Ketiga, udara. Nah, udara di sini itu berkaitan dengan suhu, lalu sirkulasi udara dan kelembaban pada ruangan. Yang keempat itu ada di suara. Suara ini merupakan pengaturan sumber suara bising yang ada pada ruangan agar tidak mengganggu konsentrasi pada karyawan lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang cukup luas, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Secara garis besar, faktor ini itu terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama fisik dan yang kedua yaitu non-fisik. Untuk faktor fisik, ada beberapa hal seperti pencahayaan, suhu, kelembaban, sirkulasi udara, kebisingan, bau-bauan, tata warna dan dekorasi, sampai ketersediaan fasilitas dan peralatan kerja.
Semua ini itu berkontribusi langsung terhadap kenyamanan fisik karyawan saat bekerja. Sedangkan faktor non-fisik ini lebih berkaitan dengan sisi sosial dan psikologis dari seorang karyawan. Misalnya, hubungan antar rekan kerja, lalu gaya kepemimpinan, budaya perusahaan, kebijakan dan prosedur kerja, kesempatan pengembangan karir, sampai sistem penghargaan dan pengakuan atas pencapaian pada seorang karyawan. Selain itu juga ada faktor psikis yang tidak kalah penting untuk di sini. Nah, sebagian beban kerja yang berlebihan atau sistem pengawasan yang tidak memadai, rasa frustasi akibat harapan yang tidak sesuai, ataupun perubahan-perubahan dalam pekerjaan, hingga perselisihan antar individu ataupun kelompok pada rekan kerja. Faktor yang tadi telah disebutkan itu saling mempengaruhi satu sama lain atau berkaitan satu sama lain. Kalau salah satunya bermasalah, bisa berdampak besar pada kenyamanan, motivasi, dan produktivitas pada seorang karyawan secara keseluruhan. Nah, menurut Sadar Mayanti, lingkungan kerja ini dibagi menjadi dua kategori besar. Pertama, lingkungan kerja fisik, di mana yang mencakup semua kondisi fisik di sekitar tempat kerja. Ini bisa dibagi lagi menjadi lingkungan yang berhubungan langsung dengan pekerja, seperti meja dan kursi kerja, serta lingkungan perantara seperti suhu, kelembaban, serta kebisingan pada ruangan kerja. Yang kedua, lingkungan kerja dan fisik. Ini meliputi faktor lingkungan sosial, status kerja, hubungan industrial, dan sistem informasi dalam perusahaan. Terakhir, apa syarat agar sebuah lingkungan kerja bisa dikatakan kondusif? Menurut Anaraga, ada dua sisi yang harus diperhatikan dalam lingkungan kerja. Yang pertama, ini dari sisi fisik loh. Nah, perusahaan perlu memastikan kondisi bangunan yang nyaman, fasilitas yang memadai, serta lokasi yang strategis serta mudah diakses oleh para karyawan. Yang kedua dari sisi psikis, di mana karyawan ini perlu merasa aman dalam menjalankan tugas, memiliki loyalitas dua arah, baik secara vertikal antara atasan dan bawahan, maupun secara horizontal antara sesama rekan kerja, serta merasa puas karena kebutuhan mereka terpenuhi. Jadi, kalau kedua syarat tersebut terpenuhi, perusahaan bisa berharap karyawannya menunjukkan kerja yang optimal. Nah, itu tadi pembahasan lengkap mengenai lingkungan kerja, mulai dari pengertian, aspek, indikator, faktor yang mempengaruhi, serta jenis-jenis sampai syarat lingkungan kerja yang kondusif. Intinya, lingkungan kerja yang baik bukan hanya soal fasilitas fisik, tapi juga soal bagaimana lingkungan sosial atau hubungan sosial dan psikologis di tempat kerja ini dibangun. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.